Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, awal bacaan Injil hari ini sangat menjanjikan, tetapi bagian akhirnya sangat menyedihkan. Seorang muda datang kepada Yesus. Dia tampaknya menghargai Yesus sebagai seorang guru. Dari pembicaraan selanjutnya diketahui juga bahwa dia itu orang yang kaya, tekun dalam kesalehan, dan peduli pada nasibnya pasca kematian nanti. Maka kepada Yesus ia bertanya tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus tentu menaruh simpati kepada orang muda yang saleh itu. Yesus berkata bahwa hidup kekal akan diperoleh jika dia mau menaati perintah-perintah Allah. Orang itu berkata bahwa ia sudah melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Hal itu tentu juga dipandang baik oleh Yesus. Maka Yesus menambahkan sesuatu agar apa yang dilakukan orang itu menjadi sempurna. Untuk memperoleh hidup kekal, orang muda itu harus menjual seluruh harta miliknya, memberikannya kepada orang miskin, dan mengikuti Yesus. Singkat kata, jika ingin memperoleh hidup kekal, jadilah pengikut Yesus. Namun untuk menjadi pengikut Yesus, hal-hal yang menjadi beban, yakni harta kekayaan, mesti dilepaskan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mendengar jawaban yang tidak disangka-sangka tersebut, orang yang kaya raya itu menjadi kecewa. Semangatnya meraih kehidupan kekal hilang
dalam sekejap, layu sebelum berkembang. Daripada meninggalkan kekayaan yang sangat berharga, ia lebih memilih pergi meninggalkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Terhadap kita, Yesus sebenarnya tidak menuntut banyak. Yang ia minta hanya satu, yakni komitmen. Komitmen mengikuti jejaknya, setia, dan terlebih-lebih dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Hal-hal lain harus dikalahkan, misalnya kesenangan diri dan juga harta kekayaan. Yesus harus di posisi yang utama dan pertama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, oleh karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk berani melepaskan segala hal duniawi yang dapat menjadi beban demi mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah sarana untuk menggapai keselamatan. Hal itu harus kita tempatkan sebagaimana mestinya. Sebab bagi orang beriman, puncak dari segala perjuangan hidup adalah mengalami keselamatan dan kesatuan dengan Allah. Persatuan dengan Allah itu terwujud jika kita percaya akan perlindungan Allah, bukan percaya pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Kita menyerahkan hidup kita dalam penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber keselamatan dan kehidupan kekal. Segala yang kami miliki, termasuk harta benda, hanyalah sarana yang Engkau karuniakan kepada kami sebagai jalan untuk mencapai keselamatan. Semoga kami mampu menggunakan harta benda dengan bijaksana, sehingga dapat bersatu dengan Engkau sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.